Ahmad sudah sejak kecil gemar membaca buku sejarah Islam. Di rak kayu rumahnya yang sederhana, ia menyusun buku-buku tua yang ia beli dari pasar loak. Kertasnya sudah menguning, beberapa sampulnya robek, tapi isinya selalu membuat Ahmad larut dalam imajinasi. Baginya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi sebuah jendela yang memperlihatkan arah hidup manusia. Ia percaya, siapapun yang belajar dari sejarah, akan belajar tentang kehidupan. Suatu sore, saat ia duduk di beranda rumah sambil menandai catatan ngaji anak-anak kampung, datang seorang lelaki tua. Namanya Pak Karim, sahabat almarhum ayah Ahmad. Tubuhnya sudah bongkok, jalannya pelan, tapi suaranya tetap lantang. "Mat, aku dengar kau suka baca sejarah para ulama," tanya Pak Karim sambil menghela napas. Ahmad tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, Pak, saya suka sekali." Rasanya seperti menemukan nasihat yang tak lekang oleh waktu. Pak Karim menatap jauh ke arah sawah. Ada jeda yang panjang sebelum ia melanjutkan. "Kalau begitu, pernahkah kau dengar tentang makam Sunan yang tersembunyi di kaki Gunung Jati?" Ahmad langsung menegakkan badan. Ia memang pernah mendengar cerita itu, tapi hanya sekilas. Dari obrolan orang-orang tua di warung kopi, dari bisikan samar di majelis taklim, namun tidak ada satupun yang jelas. Semua cerita seakan penuh misteri. Katanya, ada sunan yang dulu memilih untuk dimakamkan di tempat tersembunyi. Bukan karena ia ingin dilupakan, tapi karena ia ingin ilmunya hanya dijaga oleh orang-orang yang benar-benar ikhlas. Lanjut Pak Karim. "Orang kampung bilang, makam itu tidak bisa ditemukan sembarang orang. Hanya mereka yang benar-benar berniat mencari ilmu, bukan mencari kesaktian, yang bisa sampai ke sana." Ahmad mendengarkan dengan seksama. Hatinya bergetar. Ia teringat sebuah kutipan dari buku sejarah yang pernah ia baca. Seorang ulama sejati tidak meninggalkan harta, melainkan meninggalkan hikmah yang terus hidup dalam hati manusia. Apakah Sunan itu salah satunya? "Pak, apakah benar ada makam itu? Atau cuma cerita orang-orang untuk menakuti anak kecil?" Ahmad mencoba memastikan. Pak Karim tersenyum samar. "Aku pun tidak tahu pasti, Mat. Waktu muda dulu, aku pernah diajak ke desa terpencil di kaki gunung itu. Desa kecil, sepi, seperti terputus dari dunia luar. Katanya di sanalah makam itu berada. Tapi aku tidak sempat melihat langsung. Ada aturan yang harus dihormati. Hanya sesepuh desa yang boleh mengantar." Sejenak, suasana hening. Angin sore berembus, membawa bau tanah basah. Ahmad termenung. Ada rasa penasaran yang tiba-tiba menyala dalam dirinya. Makam seorang sunan legendaris yang tersembunyi, dijaga sesepuh desa, hanya diketahui segelintir orang. Itu seperti rahasia sejarah yang menunggu untuk ditemukan. "Mat," lanjut Pak Karim, "aku lihat kau anak yang tekun. Kau ngajar ngaji, kau baca kitab, kau hormati orang tua. Kalau kau memang punya niat baik, mungkin suatu hari Allah akan mempertemukanmu dengan tempat itu." Ucapan itu seperti bara yang membakar hati Ahmad. Ia tak bisa berhenti memikirkannya. Malam itu, setelah anak-anak selesai mengaji di surau kecil kampung, Ahmad duduk sendirian. Ia membuka buku catatan yang selalu ia bawa. Tangannya menulis dengan pelan. "Hari ini aku mendengar tentang makam Sunan yang tersembunyi. Jika benar adanya, aku ingin pergi ke sana. Bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk belajar hikmah yang ditinggalkan beliau." Hari-hari berikutnya, rasa penasaran itu semakin kuat. Ahmad mulai bertanya kepada orang-orang tua di kampung, tapi jawaban mereka selalu sama. Samar, penuh misteri, dan berakhir dengan kalimat, "Itu rahasia desa di kaki gunung." Suatu malam, Ahmad bermimpi. Ia berjalan di hutan lebat, mendengar suara air mengalir, lalu tiba di sebuah makam yang sederhana. Di batu nisan tertulis nama seorang sunan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia terbangun dengan dada berdebar. Mimpi itu begitu nyata.
seakan menjadi isyarat. Keesokan harinya, Ahmad mendatangi Pak Karim lagi. "Pak, saya ingin pergi mencari desa itu. Kalau memang ada makamnya, saya ingin melihat. Saya tidak akan ceritakan pada siapapun. Saya hanya ingin belajar." Pak Karim terdiam lama. Wajahnya penuh keraguan. "Perjalanan ke sana tidak mudah, Mat. Jalannya hutan, terjal, dan banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Tapi kalau saya ditemani sesepuh desa, apakah bisa?" Ahmad bertanya dengan penuh harap. Pak Karim mengangguk pelan. "Bisa, tapi tidak semua orang sesepuh mau mengantar. Mereka akan menilai niatmu dulu." Itu cukup bagi Ahmad. Malam itu ia berdoa lama. Dalam doa, ia berkata kepada Tuhan bahwa niatnya hanya ingin mencari ilmu, bukan hal lain. Ia merasa, mungkin inilah saatnya menjalani perjalanan sejarahnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Ahmad mendapat kabar dari seorang kawan lama ayahnya yang tinggal di desa dekat kaki gunung. Katanya, memang ada desa terpencil yang dikenal hanya sedikit orang. Desa itu dijaga oleh para sesepuh yang masih memegang tradisi lama. Hati Ahmad bergetar mendengarnya. Ia merasa pintu itu mulai terbuka. Sore itu, sebelum berangkat mengajar ngaji, Ahmad berdiri di depan cermin kecil kamarnya. Ia menatap wajahnya sendiri. Ada semangat baru di matanya. "Aku akan mencari kebenaran cerita itu," gumamnya. "Kalau benar ada makam Sunan, aku ingin belajar hikmah darinya. Kalau tidak, perjalanan ini tetap akan jadi pelajaran." Perlahan, ia mulai menyiapkan diri. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi rasa penasarannya, rasa cintanya pada sejarah, dan keinginannya untuk menemukan hikmah membuatnya mantap. Legenda tentang makam Sunan yang tersembunyi itu, kini bukan lagi sekadar cerita. Bagi Ahmad, itu adalah panggilan. Sebuah rahasia yang menunggu untuk disingkap, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan hati yang ikhlas. Pagi itu, Ahmad berdiri di depan rumahnya dengan sebuah ransel tua di punggung. Ransel itu ia isi dengan pakaian secukupnya, sehelai sarung, kitab kecil yang selalu ia bawa, serta botol air minum. Ia tidak membawa banyak, sebab ia tahu perjalanan ini akan melelahkan dan berat. Yang paling ia butuhkan bukan barang, tapi niat dan kesabaran. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya. Wajah ibunya penuh kekhawatiran, tapi juga ada cahaya keikhlasan di sana. "Nak, hati-hati di jalan. Ingat, kau pergi bukan untuk gagah-gagahan. Kalau kau merasa tak sanggup, pulanglah." Ahmad mengangguk. "Iya, Bu. Doakan saya. Saya ingin belajar dari perjalanan ini." Langkahnya dimulai dari jalan desa yang sudah ia kenal sejak kecil. Sawah terbentang hijau di kanan kiri, suara burung pipit riuh di udara. Tapi kali ini, jalan itu tidak lagi terasa biasa. Ada sesuatu di depan sana yang menantinya. Sesampainya di pinggir desa, Ahmad bertemu dengan Pak Karim yang sudah menunggunya. Pak Karim memang sudah terlalu tua untuk ikut, tapi ia ingin mengantar Ahmad sampai batas jalan menuju kaki gunung. "Setelah ini, kau akan berjalan sendiri, Mat. Kalau Allah berkehendak, kau akan bertemu orang yang akan mengantarmu ke desa itu." Mereka berjalan bersama melewati jalan tanah yang semakin menyempit. Sinar matahari pagi menembus dedaunan, meninggalkan bayangan bergerak di tanah. Ahmad merasa seperti sedang masuk ke dunia lain. Beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah sungai kecil. Pak Karim berhenti. "Disinilah batasnya, Mat," kata Pak Karim. "Aku tidak bisa ikut lebih jauh. Dari sini, kau harus melanjutkan sendiri. Ingat pesan orang tua-tua, jangan sombong, jangan meremehkan alam, jangan berbicara sembarangan." Ahmad merasakan dada berdebar. Ia menggenggam tangan Pak Karim erat-erat. "Terima kasih, Pak. Doakan saya." Pak Karim tersenyum tipis, lalu berbalik kembali ke arah desa.
Ahmad berdiri sendirian di tepi sungai. Airnya jernih, mengalir pelan di antara bebatuan. Di seberang sana, hutan lebat menanti. Ia melangkah masuk ke hutan. Udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih dingin, dan penuh aroma tanah basah. Cahaya matahari hanya menembus sedikit, membuat suasana teduh sekaligus misterius. Ahmad terus melangkah, berusaha menjaga hati tetap tenang. Jalan setapak semakin menanjak. Akarnya mencuat dari tanah, licin oleh lumut. Sesekali ia harus berpegangan pada batang pohon untuk menjaga keseimbangan. Suara binatang hutan terdengar dari kejauhan, kicau burung, desis serangga, bahkan suara monyet yang seakan mengawasi dari atas pohon. Perjalanan yang awalnya terasa menantang, lama-lama berubah menjadi ujian. Ahmad mulai merasakan lelah. Punggungnya basah oleh keringat, kakinya pegal. Tapi ia terus melangkah. Ia ingat niatnya. Ia bukan hanya mencari makam Sunan, ia mencari hikmah. Di tengah perjalanan, ia menemukan jalan bercabang. Tidak ada penanda, hanya dua jalur yang sama-sama sempit. Ahmad terdiam, bingung harus memilih yang mana. Ia duduk sejenak, membuka botol air, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Setelah beberapa menit, ia mendengar suara air. Samar-samar, seperti suara sungai kecil. Ia memilih jalur yang ke kanan, menuju suara itu. Benar saja, tidak lama kemudian ia menemukan aliran sungai jernih. Ia merasa lega, karena itu tanda ia tidak tersesat. Ahmad duduk di tepi sungai, membasuh wajah, lalu minum. Rasa segar mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat ia menengadah, ia melihat seekor kijang melintas di seberang sungai. Binatang itu menatapnya sebentar, lalu pergi tanpa takut. Ahmad merinding, seakan alam sedang mengujinya. Ia melanjutkan perjalanan. Jalan semakin menanjak, batu-batu besar menghadang. Beberapa kali ia hampir tergelincir, tapi selalu ada akar pohon atau ranting yang bisa ia pegang. Hatinya terus berdoa agar diberi kekuatan. Menjelang sore, Ahmad sampai di sebuah tebing kecil. Dari atas sana, ia bisa melihat lembah luas dengan pepohonan hijau. Indah sekali. Tapi ia juga sadar, perjalanan masih jauh. Ia duduk, menghela napas panjang, dan membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca sebentar, mencari ketenangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah. Ahmad terkejut. Dari arah hutan muncul seorang lelaki tua dengan tongkat. Rambutnya memutih, pakaiannya sederhana, tapi wajahnya penuh wibawa. Lelaki itu menatap Ahmad dengan tajam, seakan menilai. "Kau dari mana, nak?" tanya lelaki itu dengan suara dalam. "Saya dari kampung seberang gunung, Pak. Nama saya Ahmad. Saya ingin mencari desa terpencil di kaki gunung ini. Katanya, di sana ada makam seorang sunan." Lelaki itu terdiam lama. Matanya tidak lepas dari wajah Ahmad. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, ikut aku. Aku akan mengantarmu. Tapi ingat, perjalanan ini bukan sekadar fisik. Kau akan diuji hatimu." Ahmad mengangguk penuh hormat. Ia tahu, lelaki tua itu pasti salah satu sesepuh desa yang pernah disebut Pak Karim. Dan benar, langkah-langkah berikutnya tidak lagi sendirian. Ahmad kini punya penuntun. Mereka berjalan bersama menembus hutan yang semakin gelap. Malam mulai turun. Suara jangkrik dan burung malam memenuhi udara. Ahmad merasakan kelelahan, tapi juga semangat baru. Ia sadar, ia sudah berada di jalur yang benar. Perjalanan menuju desa terpencil itu baru saja dimulai. Tapi Ahmad tahu, ia telah melewati ujian pertama, keberanian untuk melangkah sendirian, dan kesabaran menghadapi rintangan alam. Kini, ujian berikutnya menunggu di desa yang penuh misteri itu. Malam itu, Ahmad berjalan mengikuti langkah lelaki tua yang menuntunnya. Hutan semakin gelap,
Hanya diterangi cahaya bulan yang tembus di sela dedaunan. Sesekali, suara burung malam dan jangkrik mengisi kesunyian. Meski tubuhnya lelah, Ahmad merasa tenang. Kehadiran lelaki tua itu membuatnya yakin bahwa ia berada di jalan yang tepat. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah jalan tanah yang lebih lebar. Dari kejauhan, Ahmad melihat lampu-lampu minyak yang berkelip di antara rumah-rumah sederhana. Desa itu tampak sepi, seperti terasing dari dunia luar. Atap rumahnya terbuat dari rumbia, dindingnya dari kayu, dan suasananya seperti terhenti di masa lalu. "Selamat datang di desa Wanasari," kata lelaki tua itu akhirnya. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Ahmad mengangguk, mencoba menyerap setiap detail. Desa itu kecil, mungkin hanya belasan rumah. Tidak ada listrik, tidak ada suara mesin, hanya suara alam dan langkah kaki mereka di tanah basah. Sesampainya di tengah desa, lelaki tua itu membawa Ahmad ke sebuah rumah panggung yang lebih besar daripada rumah lainnya. Di depan rumah itu, beberapa lelaki tua duduk melingkar. Mereka berhenti berbicara begitu melihat kedatangan Ahmad. Wajah mereka serius, tatapannya tajam, seolah bisa menembus hati. "Duduklah," kata salah satu dari mereka. Ahmad menurut, duduk bersila dengan sopan. Lelaki yang membawanya kemudian memperkenalkan, "Inilah Ahmad, anak muda dari desa seberang. Ia datang dengan niat mencari makam Sunan." Para sesepuh saling pandang. Salah satu yang paling tua, berjanggut putih lebat, membuka suara. "Anak muda, tahukah kau bahwa makam itu bukan tempat biasa? Itu bukan tempat untuk wisata atau ajang cerita. Makam itu adalah amanah besar. Orang luar jarang sekali kami izinkan untuk melihatnya." Ahmad menunduk hormat. "Saya paham, Pak. Saya datang bukan untuk mencari kesaktian atau kehebatan. Saya hanya ingin belajar. Saya ingin tahu hikmah apa yang ditinggalkan Sunan. Itu saja." Sejenak suasana hening. Angin malam berhembus, membuat lampu minyak bergoyang. Lalu sesepuh lain, dengan suara berat, berkata, "Kami sudah melihat banyak orang datang dengan alasan berbeda. Ada yang mengaku ingin belajar, tapi hatinya mencari hal lain. Ada yang ingin mencari berkah untuk dagangannya. Ada juga yang hanya ingin bercerita bahwa ia pernah sampai sini. Mereka semua tidak bertahan lama. Ada yang tersesat, ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang tidak pernah kembali." Ucapan itu membuat Ahmad merinding. Tapi ia tetap menatap rendah, menjaga sikap hormat. "Saya hanya berharap diberi kesempatan. Kalau memang saya tidak pantas, saya rela pulang tanpa melihatnya. Tapi izinkan saya membuktikan niat saya." Sesepuh berjanggut putih menatap Ahmad lama sekali. Matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti sedang menimbang-nimbang. Akhirnya ia berkata, "Niat memang penting. Tapi niat saja tidak cukup. Kau harus tahu bahwa ada aturan di sini. Aturan yang tidak tertulis, tapi sudah dijaga turun-temurun." Ahmad mengangguk. "Aturan apa saja, Pak?" "Pertama," jawab sesepuh itu, "jangan pernah mengangkat suara di area makam. Kedua, jangan menyentuh apapun tanpa izin. Ketiga, jangan pernah mencoba membuka rahasia lebih dari yang diizinkan. Dan yang terpenting, jangan sekali-kali menganggap dirimu lebih pintar dari Sunan yang dimakamkan di sana. Kalau kau melanggar, alam akan menegurmu." Ahmad mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ia menuliskan aturan itu dalam ingatannya. Ia sadar, ini bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati. "Besok pagi, kalau kau sudah siap, salah satu dari kami akan mengantarmu," kata sesepuh berjanggut putih itu lagi. "Tapi malam ini, kau akan menginap di rumah warga. Gunakan waktu untuk menenangkan hati. Jangan banyak bertanya, jangan banyak bicara. Dengarkan apa yang alam katakan padamu." Ahmad menunduk. "Baik, Pak.
Terima kasih atas kesempatan ini. Seorang lelaki parubaya lalu membawa Ahmad ke sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Rumah itu milik keluarga kecil, sepasang suami istri dan 2 anak mereka. Mereka menyambut Ahmad dengan ramah, memberikan tikar untuk tidur, dan sepiring singkong rebus untuk makan malam. Ahmad merasa terharu. Kesederhanaan mereka terasa begitu tulus. Malam itu, sebelum tidur, Ahmad duduk di teras rumah. Ia memandangi bintang-bintang yang bertabur di langit. Suara hutan mengalun, sesekali terdengar gonggongan anjing dari jauh. Ia teringat kata-kata para sesepuh, "Jangan anggap dirimu lebih pintar dari Sunan." Kata-kata itu menancap kuat di hatinya. Ia sadar, besok akan menjadi hari penting. Bukan hanya karena ia akan melihat makam legendaris itu, tapi karena ia akan diuji, apakah hatinya benar-benar ikhlas, atau hanya terbawa rasa penasaran. Ahmad menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkanlah niatku. Jangan biarkan aku tersesat oleh ambisi. Jadikan perjalanan ini jalan untukku belajar dan memperbaiki diri." Dan malam itu, di desa kecil yang sunyi, Ahmad tertidur dengan hati penuh harap. Besok, ia akan melangkah ke tempat yang selama ini hanya menjadi legenda, makam Sunan yang tersembunyi, penuh rahasia, dan penuh keberkahan. Pagi itu, udara di desa Wanasari terasa sejuk dan segar. Embun masih menggantung di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti lereng gunung. Ahmad bangun lebih awal, lalu berwudu di pancuran bambu di belakang rumah tempat ia menginap. Suara air yang jernih dan dingin membuat tubuhnya segar, seakan memberi kekuatan baru untuk menghadapi hari penting itu. Setelah salat subuh berjamaah di surau kecil desa, seorang sesepuh berjanggut putih, yang malam sebelumnya berbicara dengannya, datang menghampiri. Ia membawa tongkat kayu dan sebuah tas kecil berisi bunga dan kain putih. "Ahmad, hari ini kau akan kubawa ke makam Sunan. Ingat pesan kami semalam. Jangan terburu-buru, jangan banyak bicara. Dengarkan hati dan alam di sekelilingmu." Ahmad menunduk hormat. "Baik, Pak. Saya akan patuh." Mereka berdua mulai berjalan meninggalkan desa. Jalannya menanjak, melalui kebun-kebun kopi tua dan pohon bambu yang rapat. Burung-burung berkicau, tapi suasana terasa berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Ahmad merasa setiap langkahnya membawa beban, seolah alam sedang menilai niat hatinya. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gerbang sederhana dari kayu, penuh lumut, dengan ukiran tua yang samar-samar. Sesepuh berhenti, lalu menoleh kepada Ahmad. "Mulai dari sini, jangan bicara kecuali perlu. Ini wilayah suci." Ahmad mengangguk. Mereka melangkah melewati gerbang itu, dan seketika suasana berubah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar. Cahaya matahari menembus dedaunan dengan lembut, seperti cahaya lampu masjid di malam Ramadan. Suasana itu membuat bulu kuduk Ahmad berdiri. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon besar. Akar-akarnya mencuat dari tanah, seakan menjadi pagar alami. Di beberapa titik, ada batu besar yang ditutupi lumut, seperti altar kecil. Sesepuh menunduk hormat setiap melewati batu itu, dan Ahmad pun mengikuti, meski ia belum mengerti maksudnya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon besar. Di tengahnya berdiri sebuah cungkup sederhana, beratap ijuk, dengan pagar kayu tua di sekelilingnya. Tidak ada ornamen mewah, tidak ada bangunan megah, hanya kesederhanaan yang penuh wibawa. Itulah makam Sunan legendaris yang selama ini hanya Ahmad dengar dari cerita. Sesepuh menaruh tas kecilnya di tanah, lalu membuka kain putih dan menaburkan bunga di pintu masuk cungkup. "Mari kita masuk," katanya pelan. Ahmad melangkah perlahan. Begitu memasuki cungkup, ia merasakan suasana berbeda. Udara di dalamnya lebih sejuk, lebih hening, dan seakan penuh energi yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah ruangan kecil itu,
Ada sebuah pusara sederhana, ditutupi kain hijau dengan bordir ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada kemewahan. Justru kesederhanaannya yang membuat hati Ahmad bergetar. Ia menunduk, duduk bersila, dan menatap pusara itu lama. Dadanya berdebar, matanya terasa panas. Entah kenapa, tanpa sadar air mata menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang mendalam. Seakan ia benar-benar sedang berhadapan dengan seorang wali Allah. Suasana di sekelilingnya begitu sakral. Angin yang masuk melalui celah dinding bambu membawa suara alam yang pelan. Kicau burung, desir daun, gemericik air dari kejauhan. Semua itu berpadu menjadi harmoni yang menenangkan. Ahmad merasa, inilah saat paling hening dalam hidupnya. Sesepuh duduk di sampingnya, lalu berbisik. Rasakan dengan hati, Ahmad. Jangan hanya dengan mata. Sunan ini bukan hanya seorang ulama, tapi seorang guru kehidupan. Ia mengajarkan kesederhanaan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Semua itu masih hidup di sini. Ahmad menutup mata. Dalam keheningan, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada bisikan halus di hatinya. Bukan suara, tapi rasa. Rasa yang menuntun pikirannya untuk lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Ia tidak tahu apakah itu sugesti atau benar-benar karunia dari tempat suci ini. Tapi yang ia tahu, hatinya berubah. Beberapa menit kemudian, sesepuh mulai membaca doa. Suaranya pelan, penuh hikmat. Ahmad mengikuti dengan khusyuk. Doa itu bukan sekadar rangkaian kata, tapi seperti aliran air yang menyejukkan hati. Setelah selesai, mereka duduk dalam diam cukup lama. Saat keluar dari cungkup, Ahmad kembali menunduk hormat. Ia merasakan udara luar seperti lebih ringan, tapi juga lebih bermakna. Pandangannya ke alam sekitar terasa berbeda. Pohon-pohon besar itu seakan menjadi saksi bisu keberadaan Sunan, dan angin gunung seperti membawa berkah dari masa lalu. Sesepuh menatap Ahmad. Bagaimana perasaanmu? Ahmad terdiam, lalu menjawab lirih. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, Pak. Rasanya hati saya dipenuhi sesuatu yang baru. Saya merasa lebih kecil, tapi juga lebih kuat. Sesepuh tersenyum tipis. Itulah keberkahan. Kau datang dengan niat baik, maka hatimu diberi pelajaran. Ingat, jangan sekali-kali ceritakan detail tempat ini kepada orang yang tidak siap. Tidak semua orang bisa memahami. Banyak yang hanya ingin tahu, tapi tidak siap menghormati. Ahmad mengangguk mantap. Ia mengerti. Tempat ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Ia sadar, tugasnya bukan hanya datang dan melihat, tapi membawa pulang hikmah dari pengalaman ini. Ketika mereka meninggalkan area makam, Ahmad menoleh sekali lagi. Ia melihat cungkup sederhana itu berdiri tenang, dikelilingi pohon besar dan cahaya lembut matahari. Hatinya bergetar. Ia tahu bahwa tempat itu akan selalu hidup dalam ingatannya. Dan di perjalanan pulang menuju desa, Ahmad merasakan langkahnya berbeda. Lebih ringan, lebih yakin, seolah sebagian dari dirinya sudah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Setelah meninggalkan cungkup makam, Ahmad masih merasakan keheningan yang pekat di hatinya. Seolah-olah rusunan yang dimakamkan di sana menyalurkan pesan tanpa kata. Setiap langkah yang ia ayunkan bersama sesepuh desa dipenuhi rasa kagum dan haru. Namun perjalanan itu belum selesai. Sesepuh mengatakan, tempat ini akan menunjukkan keberkahannya kepada siapa saja yang datang dengan hati bersih. Kau harus peka, Ahmad. Jangan abaikan tanda-tandanya. Ahmad mengangguk, meski belum paham sepenuhnya. Tapi beberapa saat kemudian, ia mulai merasakannya. Mereka berhenti di sebuah pancuran kecil yang keluar dari celah batu. Airnya jernih sekali, menetes pelan lalu mengalir ke sungai kecil. Sesepuh mengambil air dengan telapak tangannya, lalu meminumnya. Ini air yang tak pernah kering. Sejak zaman dulu,
Orang desa meyakini air ini membawa keberkahan. Ahmad ikut menciduk air itu dan membasuh wajahnya. Sensasinya berbeda dari air biasa, lebih dingin, lebih segar, seolah langsung menembus tulang. Ia pun minum. Sejenak, rasa lelahnya hilang. Bahkan luka kecil di tangannya, bekas tergores ranting, tidak lagi perih. Ia menatap sesepuh dengan takjub. Sesepuh hanya tersenyum. Itulah salah satu tandanya. Perjalanan berlanjut. Mereka melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan besar. Sesekali terdengar suara burung hantu, tapi bukannya menyeramkan. Suara itu terdengar seperti pengingat agar tetap hati-hati. Di tengah hutan itu, Ahmad melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Seekor ular hijau melintas di depan mereka. Ahmad spontan berhenti, khawatir ular itu akan menyerang. Tapi anehnya, ular itu hanya melintas pelan, berhenti sejenak, menoleh ke arah Ahmad, lalu pergi begitu saja tanpa agresi sedikitpun. Alam di sini tidak akan mengganggumu kalau hatimu tenang, ujar sesepuh. Kata-katanya menancap di benak Ahmad. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah batu besar. Di sekitarnya, tanahnya gembur dan penuh lumut. Angin bertiup pelan, membawa suara yang terdengar samar, seperti bisikan. Ahmad menghentikan langkah. Ia menoleh ke sesepuh, ragu apakah ia hanya berhalusinasi. Kau mendengarnya, kan? Tanya sesepuh tenang. Ahmad mengangguk perlahan. Seperti suara orang membaca doa, Pak. Itu bukan halusinasi. Itu cara alam berbicara kepadamu. Jangan ditakuti, cukup dengarkan. Kalau hatimu ikhlas, suara itu akan menuntunmu. Ahmad berdiri diam, mencoba meresapi. Bisikan itu memang terdengar seperti lantunan doa. Suaranya lembut, berulang, dan menenangkan. Ia tidak mengerti kata-katanya, tapi rasanya hatinya semakin tenang. Ketika ia membuka mata, matanya basah oleh air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Sepanjang perjalanan, semakin banyak tanda yang ia rasakan. Seekor burung kecil hinggap di bahunya tanpa takut. Angin berembus pelan setiap kali ia merasa letih, seperti sedang memberi semangat. Bahkan suara-suara alam, desiran daun, gemericik air, kicau burung, terdengar seirama, seakan menyatu dalam harmoni. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk beristirahat. Ahmad menatap langit yang terlihat samar di antara dedaunan. Hatinya bergumam, inikah yang dimaksud keberkahan? Sesuatu yang sederhana, tapi menggetarkan hati. Sesepuh kemudian berkata, Sunan yang dimakamkan di sini dulu selalu menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam. Beliau mengajarkan bahwa alam adalah guru. Kalau kau memperhatikannya, kau akan menemukan petunjuk. Ahmad teringat masa kecilnya, ketika ia sering bermain di sawah bersama teman-temannya. Ia selalu merasa damai saat berada di alam. Tapi kali ini, damai itu berbeda. Lebih dalam, lebih menyentuh hati. Ia merasa alam benar-benar berbicara. Malam mulai turun ketika mereka kembali ke desa. Langit dihiasi bintang, dan udara terasa lebih dingin. Ahmad masih membawa semua pengalaman itu dalam hatinya. Sesampainya di rumah tempat ia menginap, ia duduk di teras, memikirkan semua yang terjadi. Ia mengingat air yang menyembuhkan, hewan liar yang tidak mengganggu, bisikan doa dari alam, dan ketenangan yang ia rasakan. Semua itu seperti potongan puzzle yang membentuk satu pesan besar. Keberkahan bukanlah sesuatu yang mewah atau ajaib, tapi sesuatu yang bisa dirasakan dengan hati yang tulus. Malam itu, sebelum tidur, Ahmad menulis di catatannya, "Aku melihat tanda-tanda keberkahan. Air yang menyembuhkan, alam yang bersahabat, suara yang menenangkan. Semua itu membuatku sadar, keberkahan bukanlah milik orang tertentu, melainkan milik siapapun yang menjaga niat dan hati. Aku datang untuk mencari makam, tapi yang kutemukan lebih dari itu. Aku menemukan diriku sendiri." Keesokan paginya, Ahmad kembali diajak sesepuh desa duduk di serambi rumah kayu sederhana.
Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, dan suasana begitu tenang. Sesepuh membuka percakapan dengan suara lembut. "Ahmad, kau sudah melihat tanda-tanda keberkahan. Tapi ingat, tanda-tanda itu hanyalah jalan pembuka. Yang lebih penting adalah memahami hikmah dari Sunan yang dimakamkan di sini." Ahmad menyimak dengan seksama. Sesepuh bercerita bahwa Sunan legendaris itu dikenal bukan karena ilmunya semata, melainkan karena keikhlasannya. Ia hidup sederhana, makan dari hasil kebun sendiri, dan menolak segala bentuk kemewahan. Beliau selalu berkata, orang yang hatinya lapang tidak akan mudah miskin, meski hartanya sedikit. Kebijaksanaan Sunan juga terlihat dari cara beliau memperlakukan orang. Tidak pernah meninggikan diri, selalu mendengar keluhan warga, bahkan rela tidur di rumah bambu bersama rakyat kecil. Sesepuh menambahkan, beliau percaya, kehormatan sejati bukan datang dari kedudukan atau gelar, tapi dari manfaat yang kita berikan untuk orang lain. Ahmad terdiam lama. Ia membayangkan bagaimana Sunan hidup ratusan tahun lalu, tapi nilai-nilainya masih sangat relevan hingga sekarang. Ia teringat kehidupannya sendiri, sering merasa kurang, kadang terlalu sibuk mengejar pengakuan. Padahal, Sunan sudah menunjukkan bahwa kebahagiaan ada pada hati yang ikhlas dan sederhana. Sebelum berpisah, sesepuh berpesan, jangan hanya membawa cerita tentang makam ini, Ahmad. Bawalah nilai-nilainya. Karena itu yang sesungguhnya diwariskan Sunan, keikhlasan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Ahmad mengangguk mantap. Ia merasa perjalanan ini bukan lagi sekadar pencarian sejarah, melainkan juga perjalanan menemukan cara hidup yang lebih bermakna. Perjalanan Ahmad ke desa terpencil itu akhirnya sampai pada titik yang paling berkesan, kepulangannya. Dengan langkah perlahan, ia menuruni jalan setapak yang kemarin begitu berat ia lalui. Namun kali ini, hatinya terasa ringan. Setiap bunyi dedaunan, kicau burung, hingga semilir angin terdengar berbeda, seolah ikut mengingatkannya pada pelajaran yang baru saja ia dapatkan. Ahmad merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jika dulu ia sering memandang hidup dari sisi logika dan sejarah semata, kini ia melihatnya lebih luas. Ia sadar, sejarah bukan hanya kumpulan peristiwa, melainkan juga warisan nilai. Sunan legendaris itu telah menunjukkan lewat kehidupan sederhana bahwa manusia bisa meninggalkan jejak tanpa harus mencari kemewahan. Sesampainya di rumah, Ahmad tidak tergesa menceritakan semua hal. Ia memilih diam, merenungkan, dan hanya menyampaikan pesan-pesan yang relevan kepada murid-murid ngajinya. Ilmu itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk diamalkan, katanya suatu sore kepada para santri kecil. Ia mulai mengubah kebiasaannya. Lebih sabar mendengar orang lain, lebih ringan membantu tanpa berharap imbalan. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan perubahan itu. Ahmad menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, seolah membawa aura baru dari perjalanan panjangnya. Ia sadar, perjalanan mencari makam Sunan bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab baru, menyebarkan inspirasi dan nilai tanpa harus mengumbar rahasia desa. Baginya, menjaga warisan Sunan berarti menjaga hatinya sendiri agar tetap ikhlas dan bermanfaat. Malam itu, Ahmad tiba kembali di rumahnya. Badannya terasa lelah setelah perjalanan panjang, namun hatinya justru penuh dengan semangat baru. Ia menyalakan lampu minyak di ruang tamu, melepas tas, lalu duduk di kursi kayu tua sambil menarik napas panjang. Rumah sederhana itu terasa berbeda. Ada ketenangan yang tak biasa, seakan dinding-dinding bambu ikut berdoa bersama dirinya. Ketika ia hendak masuk ke kamar, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di depan pintu. Sebuah benda yang tak pernah ada sebelumnya. Perlahan ia mendekat, dan mendapati sebuah kitab tua tergeletak di ambang pintu. Sampulnya usang, warnanya kecoklatan, namun tetap terlihat terawat. Ada aroma khas kertas kuno yang menyusup ke hidungnya. Dengan hati-hati, Ahmad mengangkat kitab itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, benda seperti ini tidak mungkin sembarangan muncul.
Apalagi letaknya persis di depan rumahnya, seolah memang ditaruh untuknya. Ia membuka halaman pertama. Tulisan Arab gundul yang indah terhampar di sana, dengan huruf-huruf khas peninggalan ulama terdahulu. Yang membuat bulu kuduknya merinding adalah tulisan di bagian awal. Catatan perjalanan Sunan, ditulis untuk mereka yang mencari dengan hati, bukan hanya dengan mata. Ahmad terpaku. Ia berusaha menelan ludah, tangannya sedikit gemetar. Benarkah ini catatan dari Sunan legendaris yang makamnya baru saja ia kunjungi? Bagaimana kitab ini bisa sampai ke rumahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia terus membaca. Dalam kitab itu tertulis kisah tentang perjuangan Sunan menghadapi masa-masa sulit. Bukan hanya dakwah, tapi juga tentang bagaimana ia menjaga keseimbangan desa dari ancaman luar, penjajah, kelaparan, hingga perpecahan antar warga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagian di tengah kitab. Ada catatan yang seolah ditulis bukan untuk masa lalu, melainkan untuk masa depan. Akan datang suatu masa, ketika desa ini tidak lagi sunyi. Dunia akan menoleh, dan rahasia yang tersembunyi akan diuji. Barang siapa yang menemukannya, hendaklah ia menjaga, bukan membongkar. Sebab bukan kemasyhuran yang dicari, melainkan keberkahan yang dijaga. Ahmad berhenti membaca. Kata-kata itu seakan langsung ditujukan kepadanya. Ia merasa seolah Sunan sudah tahu bahwa akan ada seseorang yang datang berabad-abad setelahnya. Seseorang yang tidak sengaja, tapi sebenarnya sudah ditakdirkan untuk melanjutkan warisan. Malam semakin larut, namun Ahmad tidak bisa berhenti membuka lembar demi lembar. Ia menemukan petunjuk lain tentang nilai-nilai hidup, kesabaran dalam menghadapi fitnah, keikhlasan dalam mengajar tanpa pamrih, serta keberanian menjaga kebenaran meski harus melawan arus. Di bagian akhir kitab, ada pesan singkat yang membuat Ahmad semakin yakin bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Bila engkau membaca ini, ketahuilah bahwa engkau telah dipilih. Rahasiakan tempatku, sebarkan nilai-nilai yang kutinggalkan. Jangan cari pengakuan manusia, sebab yang terpenting adalah pengakuan Tuhan. Air mata Ahmad menetes tanpa ia sadari. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu memeluknya. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, mengapa aku yang kau pilih untuk memegang amanah sebesar ini? Aku hanyalah seorang guru ngaji sederhana." Namun, ia juga menyadari, mungkin justru kesederhanaannya itulah yang membuat ia dipercaya. Ia tidak datang dengan niat mencari keuntungan, tidak pula dengan ambisi dunia. Ia hanya datang karena cinta pada sejarah dan keinginan belajar. Dan itulah yang membuatnya dipertemukan dengan rahasia besar ini. Keesokan paginya, Ahmad bangun dengan semangat berbeda. Ia membawa kitab itu ke musala kecil tempat ia biasa mengajar. Ia tidak langsung menceritakan semuanya kepada murid-muridnya. Ia hanya menyisipkan nilai-nilai yang ia baca dari kitab ke dalam pelajaran sehari-hari. Ia ajarkan tentang keikhlasan, kesabaran, dan kebijaksanaan dengan cara sederhana, seolah berasal dari dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ahmad semakin merasakan perubahan. Ia menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih sabar menuntun murid-muridnya, dan lebih ringan dalam memberi tanpa mengharap balasan. Orang-orang di kampungnya mulai merasakan aura itu. Mereka sering berkata, "Ahmad sekarang berbeda." Ada keteduhan dalam setiap kata-katanya. Namun, di balik semua itu, Ahmad tahu bahwa tanggung jawabnya belum selesai. Ia sadar, kitab itu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga. Ia hanya boleh mengambil hikmah dan menyebarkannya lewat perilaku dan pengajaran. Ia harus memastikan bahwa rahasia makam Sunan tetap terlindung, sebagaimana amanah dalam kitab tersebut. Malam-malam berikutnya, Ahmad sering duduk sendirian sambil membuka kitab tua itu. Ia merenung panjang. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sanggup menjaga amanah ini seumur hidupku? Tapi setiap kali ia membaca ulang kata-kata Sunan, hatinya menjadi lebih kuat. Ia percaya,
Jika Sunan menuliskan pesan ini, maka Allah pula yang menyiapkan dirinya untuk menjalaninya. Hari berganti minggu. Ahmad mulai merasakan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mencari sejarah. Ia kini menjadi bagian dari sejarah itu sendiri. Sebuah benang panjang yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.